Ta'ala wa barakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Al-Fatihah ila hadrati habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi. Summa ila jami'i arwahi abahi minal anbiya wal mursalin wa syuhada wal awliya was salihin was sahabat wat tabi'in wal ulama al amilin wa ali kullin wa ashabi kullin thumma ila jami'il musannifin wal muallifin al mukhlisin wa ila hadrati syekh al imam hujjatul islam Abi Hamid bin Muhammad bin Muhammad al Ghazali, thumma ila hadrati syekh Abil Qasim Syekh Abil Qasim Jamal Al-Qasimi, Syekh Jamaluddin Al-Qasimi, sumila jami' masyayikhina wa masyayikhina wa muallimina wa sanila ruhi rumayai Muhammad Yahya wa ahli baitih wa ila ruhi rumayai Nur Muhammad Iskandar wa ahli baitih, sumila jami' abaina wa mahatina wa ajdatina jaddatina wa syayikhina wa liman lahu haqquna alaina jami' hajatina wa niyatina min khairati dunya wal akhirah wa alama nawabi abauna wa rijaluna wa syuyukhuna wa aslafuna min niyatin salihah bila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi sirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah kita masih bisa kembali bertemu bersilaturahim secara online dalam pengajian penyuluh agama Islam Kementerian Agama Kota Malang, ngaji bersama atau ngaji bareng yang ke-15 ini. Mudah-mudahan menjadi bagian dari amalia yang istiqomah dan mendatangkan barokah, maslahat, manfaat fid dini wal dunya wal akhirah untuk semuanya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Pembacaan kitab Mau'izatul Mu'minin, jadi mukhtasar dari kitab Ihya Ulumuddin kalangan al-Imam atau Syekh Jamaluddin Al-Qasimi ini. Insyaallah kita membaca dalam materi kitab Aqidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kitabu Aqidah tentang akidah Ahlus Sunnah. Fi kalimatai syahadah, tentang dua kalimat syahadah. Allatihi dia ahadu mabanil Islam, yang merupakan salah satu bangunan dasar daripada agama Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa adam an-nafan. Amin. Kitabu Aqidati Ahli Sunnah wal Ahli Sunnah, tentang akidah Ahli Sunnah fi kalimatai syahadah, tentang dua kalimat syahadat yang merupakan ahadi mabanil Islam, salah satu pondasi ya, salah satu pondasi daripada agama kita, agama Islam. Jadi kan dalam hadis Rasulullah SAW dawuh, bunyal Islam ala khamsin, ya. Islam dibangun, didirikan atas lima dasar atau 5 perkara.
sama syahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Kemudian wa iqamis shalah wa itaiz zakah wa shaumi ramadan bil baiti man istata'a ilaihi sabila. Ya. Tuh. Buniyal Islam ala khamsi. Jadi agama Islam didirikan atas 5 fondasi utama atau 5 dasar yang mengokohkan ajaran agama Islam. Yang pertama merupakan 2 kalimat syahadat, ya. Aqidatuhum fi dzatihi ta'ala wa taqaddasa, ya. Aqidah Ahlussunnah tentang zat Allah, ya, Allah yang maha luhur dan maha suci, annahu ilahun wahid. Sesungguhnya Allah adalah Tuhan yang maha esa, yang maha tunggal. La syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Jadi kita memahami dalam sejarah perjalanan agama kita ada berbagai macam aliran, ya. Ada berbagai macam pemahaman dalam hal akidah. Kan kita berbicara mazhab Ahlussunnah wal Jamaah ini dalam bab akidah mengikuti rumusan, ya, prinsip-prinsip pokok Ahlussunnah yang dirumuskan oleh Imam Abil Hasan Al-Asy'ari yang wafat tahun 324 Hijriah. Juga Al-Imam Abu Mansur Al-Maturidi, ya, yang wafat di awal-awal tahun 300, ya, sebelum Imam Al-Asy'ari. Beliaulah yang membuat rumusan-rumusan yang sangat tegas dan juga luar biasa yang menjadikan akidah Ahlussunnah wal Jamaah benar-benar akidah yang moderat di antara 2 pemahaman yang bertolak belakang, ya, antara yang ekstrim terlalu liberal bebas dengan yang terlalu ekstrim dalam artian sangat berlebihan, ya, yang radikal, seperti itu pemahamannya. Di dalam bab fikih atau syariah kita mengikuti salah satu 4 mazhab, ya. 4 mazhab: mazhab Hanafi, mazhab Syafi'i, Maliki, mazhab Syafi'i, dan mazhab Hambali. Kemudian dalam bab tasawuf kita mengikuti rumusan tasawuf yang disusun oleh Al-Imam Abil Qasim Al-Junaidi dan juga Al-Imam Hujjatul Islam Abi Hamid Al-Ghazali, ya. Memang kalau secara perumusan, ya, rumusan 3 dimensi ini, 3 sisi ajaran ini, yang lebih dulu dirumuskan secara jelas adalah bab fikih. Madzhabul Arba'ah itu lebih dulu. Imam Abu Hanifah wafatnya 150 Hijriah. Imam Malik wafatnya 179 Hijriah. Imam Syafi'i wafatnya 204 Hijriah. Imam Hambali, Ahmad bin Hambal, 241 Hijriah wafatnya. Nah, Imam Al-Asy'ari, Imam Abu Hasan Al-Asy'ari, bahkan beliau baru lahir tahun 260 Hijriah. Setelah semua imam mazhab ini wafat, beliau baru lahir, Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Sedangkan bab tasawuf ini perumusannya justru lebih terakhir, ya. Itu Imam Al-Ghazali, kan beliau lahirnya 450 Hijriah, wafatnya 505 Hijriah, berarti kan setelah 2 abad setelah masanya Imam Al-Asy'ari ini, ya. Jadi inilah yang kemudian mazhab paling mayoritas, ya. Sejak zaman ulama salaf
ulama salaf itu masanya di abad 1 sampai abad ketiga. Imam Al-Asy'ari termasuk orang yang ada di akhir-akhir abad ketiga. Ulama-ulama salaf ya dan seterusnya itu mayoritas semuanya ya Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan fikihnya ya dalam bab fikih mereka ikut salah satu 4 mazhab itu, mazhab Syafi'i, mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, dan mazhab Hambali. Dalam bab akidah mayoritas ulama mengikuti akidah yang diajarkan oleh Imam Abil Hasan Al-Asy'ari dan Imam Al-Maturidi. Ya, itu generasi mulai tahun 300 Hijriah, 400 Hijriah terus sampai sekarang sudah 1443 Hijriah. Ratusan bahkan ribuan ulama mayoritas ikut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, di sini secara jelas Al-Imam Jamaluddin Al-Qasimi menguraikan ringkesan tentang pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah terkait dengan makna syahadat, 2 kalimat syahadat ya, makna tauhidnya. Jadi menurut mereka atau menurut pemahaman akidah Ahlus Sunnah, Allah adalah ilahun wahidun la syarikalah. Zat yang Maha Esa, Maha Tunggal, tidak ada sekutu bagi Allah. Jadi Allah menciptakan dan mengatur alam raya ini, tidak ada sekutu baginya. La ilaha illahu, tidak ada Tuhan selain Ia. Qadimun la awwalalahu, Allah Maha terdahulu. Allah punya sifat apa? Sifat kidam. Allah Maha terdahulu di mana tidak ada permulaannya. Kapan? Tidak ada ya. Yang jelas Allah adalah zat yang maha terdahulu, zat yang maha pertama, dan permulaannya tidak ada permulaannya ya. Qadim ya. Kemudian mustamirrul wujud la akhiralahu. Allah yang wujudnya, keberadaannya akan terus menerus selamanya. Tidak ada akhirnya, tidak ada ujungnya ya. Abadiyun la nihayata lahu. Allah bersifat abadi ya. Selamanya. Tidak ada batasannya, tidak ada ujungnya, tidak ada akhirnya ya. La nihayata lahu. Sedangkan makhluk semuanya akan binasa kan. Kullu man 'alaiha fan ya. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Yang semua ciptaan, semua makhluk akan binasa, akan sirna, akan fana. Dalam ayat yang lain, kullu syai'in halikun illa wajhah. Semoga segala sesuatu akan binasa, akan mati, akan hancur kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nah, daimun lan siramalah. Nah, ini maknanya hampir sama. Allah Maha langgeng, daim ya, selama-lamanya, tidak ada apa? Ya tidak ada hancurnya, ya, tidak ada batasannya, tidak ada masa akhirnya, akan selalu dan selalu. Lam yazal wala yazal. Nah, ini. Jadi lam yazal, Allah senantiasa hidup, senantiasa mengatur, senantiasa mengurusi semua makhluknya. Wala yazal, dan tidak akan hilang, ya, tidak akan sirna. Zala ya, tidak akan hilang, tidak akan sirna. Mausufan binu'util jalal. Jadi Allah memiliki sifat-sifat yang agung ya. Disifati dengan berbagai sifat-sifat yang agung ya. Yang tentu sebagai Tuhan yang berhak disembah, pencipta alam raya, Allah memiliki sifat-sifat yang agung, maha kuasa, maha menang, maha memaksa, dan sebagainya. La yuqdu alaihi bil inqidha wal infisal. Jadi ya Allah tidak dihukumi dengan dengan
berakhir sifat inqidha ya, dengan sifat wal infisal dan terpisah. Jadi maksudnya ya, Allah tidak akan tidak akan sirna, tidak akan binasa, sama saja ya. Bitasarumil abadi wan qiradil ajal, dengan perjalanan waktu, dengan perjalanan masa ini Allah tidak akan pernah habis, tidak akan pernah tiada, selalu dan selalu. Kalau makhluk terbatas dengan ajalnya ya. Jadi wa ajalim musamma, ya kan, semuanya telah diciptakan oleh Allah dengan ketetapan, dengan ketentuan, ada ajalnya, ila ajali musamma, pada batas masing-masing. Kapan ajalnya hanya Allah yang tahu ya. Baik itu manusia, hewan, semuanya ada ajalnya, ada masanya. Dan alam raya nanti pada saat kiamat semuanya akan hancur ya. Bal huwa al-awwal wal akhir. Allah adalah zat yang maha awal dan maha akhir. Wal zahir wal batin. Allah maha zahir, Allah maha batin. Ya. Kemudian wa huwa bikulli syai'in alim. Allah maha mengetahui segala sesuatu. Maha mengetahui segala sesuatu. Tidak ada satupun yang luput dari ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa annahu laisa bijismin musawwar. Allah tidak berbentuk ya, tidak memiliki jisim, tidak memiliki bentuk dan rupa ya, tidak bisa digambarkan ya, karena Allah jelas mukhalafatul lil hawadis, berbeda dengan makhluk ya. Kalau makhluk ada bentuknya ya, ada gambarnya, ada rupanya ya. Wala yumathilu mawjudan. Allah tidak menyerupai segala yang ada. Semua makhluk yang ada, Allah tidak serupa dengannya. Kalau makhluk ada ada awalnya, ada akhirnya, kalau makhluk membutuhkan tempat, membutuhkan ruang dan sebagainya. Allah tidak butuh semuanya itu. Wala yumathiluhu mawjud, dan tidak ada satupun makhluk yang menyerupai Allah dengan laisa kamitslihi syai'un, tidak ada satupun yang semisal dengan Allah, atau walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada satupun yang menyamai Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi la yumathilu mawjud, dan Allah tidak menyerupai yang wujud, tidak menyerupai makhluknya, wala yumathilu mawjud, dan makhluknya semua juga tidak ada yang bisa menyerupai, menyamai Allah Subhanahu. Nah, wala tuhitu bihil jihad ya. Jadi Allah tidak diliputi arah. Kalau makhluk kan membutuhkan arah depan, arah belakang, arah mana? Arah kiri, kanan, atas, bawah. Kalau makhluk membutuhkan ya. Karena berupa benda, berupa sesuatu yang berbentuk, maka membutuhkan tempat ya. Wala tanifuhul araduna walas samawat. Jadi Allah tidak diliputi oleh langit maupun bumi yang yang berlapis, 7 lapis langit maupun 7 lapis bumi tidak bisa meliputi Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah tidak membutuhkan tempat, tidak membutuhkan semuanya. Kemudian wa annahu mustawin 'alal arsy 'alal wajhil ladzi qalahu wa bil ma'na alladzi aradahu. Dan Allah istiwa di atas arsy dengan dengan cara, dengan istiwa yang hanya Allah yang tahu bagaimana, seperti apa istiwanya Allah. Ini hanya Allah yang maha tahu. Hanya saja kalau dalam pandangan Ahlus Sunnah wal Jamaah, biasanya ketika berbicara seperti ini,
itu ditakwil dengan takwil, tentu nanti pemahaman akhirnya tetap dikembalikan ke wallahu a'lam seperti itu. Nah, kata para ulama, maksud Allah istawa ala arsy, maksudnya Allah menguasai arsy, bukan Allah bertempat di arsy. Itu pemahaman Ahlus Sunnah. Ya. Allah tidak bertempat di arsy. Ya. Tapi Allah menguasai arsy. Maksudnya arsy yang sangat besar ini semuanya tunduk dalam genggaman kekuasaan Allah. Kan ini kan gambarannya bumi ya. Bumi itu hanya titik kecil di tengah alam raya. Ya. Istilahnya ada bundaran besar, titik kecil itu adalah bumi. Jadi saking kecilnya bumi yang kita tempati ini. Nah, alam raya yang tadi itu apa? Yang sangat besar dibanding dengan bumi yang hanya satu titik kecil, dibanding dengan arsy, ya alam raya ini hanya titik kecil di tengah luasnya besarnya arsy. Jadi kalau bumi yang kita tempati menjadi titik kecil di tengah hamparan alam raya. Tapi alam raya sendiri ya menjadi titik kecil di tengah apa? Luasnya arsy. Ya. Ini saking besarnya. Ya. Wa huwa fauqal arsy was sama. Ya Allah di atas. Maksudnya Allah menguasai arsy ya dan juga langit ya. Berarti bukan berada di atas arsy ya, tidak bisa digambarkan seperti itu ya. Hanya saja kan kenapa kita berdoa ke atas? Itu hanya simbol Allah Maha Luhur, Maha Agung seperti itu. Dalam pemahaman manusia, di atas itu artinya sesuatu yang berkuasa kan di atas, biasanya kan seperti itu. Tapi tidak bisa dipahami Allah bertempat di atas, tidak bisa ya. Wa fawqa kulli syai'in ilatuhu misaro. Pokoknya Allah di atas segala sesuatu ya. Semua yang ada di langit, di bumi, semuanya dalam kekuasaan, dalam penguasaan Allah. Tidak ada satupun yang bergerak yang terjadi tanpa izin dan kehendak Allah. Fauqiyatun la taziduhu kurban ilal arsh wasama kama la taziduhu bu'dan anil ardi wasara. Jadi walhasil pokoknya Allah meliputi segala sesuatu dan tidak diliputi apapun ya. Tidak, maksudnya ini tidak boleh istilahnya membahas berarti Allah jaraknya jauh dari arsy, jaraknya tidak bisa ya. Karena Allah tidak bertempat, tidak membutuhkan tempat, tidak membutuhkan arah dan sebagainya. Bal huwa rafi'ud darajat 'alal arsy was sama kama annahu rafi'ud darajat al-anil ardi was sara. Jadi semua derajat ya, semua tingkatan-tingkatan itu Allah lah yang menciptakan, yang mengangkat ya, yang mengangkat nilai atau kedudukan arsy, bumi dan semuanya itu semuanya adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, wa ma'adzalika qaribun min kulli maujud. Nah, meskipun Allah menguasai langit bumi alam raya, semuanya di bawah kekuasaannya, di bawah sangat kecil dibanding dengan maha agungnya Allah. Nah, meskipun demikian, Allah sangat dekat dengan segala yang ada. Allah sangat dekat dengan semua makhluknya. Wa huwa aqrabu ilal abdi min hablil warid. Allah lebih dekat pada hambanya daripada urat nadinya sendiri. Masya Allah. Jadi tadi itu memang tidak bisa digambarkan karena Allah tidak berupa, tidak berbentuk, tidak mujassimah. Ya. Idla yumathilu qurbuhu qurbul ajsam kama la tumathilu zatu zatal ajsam. Jadi karena memang tidak berbentuk, ya, tidak membutuhkan tempat, tidak bisa digambarkan dekatnya, jauhnya, besarnya itu secara pemahaman materi dalam pikiran manusia, ya tidak bisa ya. Tidak bisa seperti itu.
Wa annahu la yahillu fi syai' wa la yahillu fihi syai'. Oh, ini bahasanya memang bahasa-bahasa apa? Sangat luar biasa ya. Allah tidak bertempat, tidak berada dalam satu apapun. Sebaliknya, tidak ada satu apapun yang bisa, maksudnya bertempat di mana di dalam zatnya Allah tidak bisa ya. Masyaallah taala ayyahwiyahu makanun kama taqaddasa an ayyahudahu zaman. Jadi Allah tidak terbatas dengan tempat, tidak terpengaruh dengan waktu ya. Bal kana qabla an khalaqa zaman wal makan. Wa huwal an ala ma alaihi kan. Jadi Allah sudah ada dengan zatnya, dengan keagungannya sebelum Allah menciptakan zaman, sebelum Allah menciptakan tempat, waktu. Nah, seperti itu. Wa annahu fi dzatihi ma'lumul wujudi bil uqul. Dan Allah ya diketahui wujudnya, maksudnya apa? Bahwa Allah itu pasti ada. Tuhan pasti ada. Meskipun itu dengan apa? Pemahaman akal manusia. Sudah bisa memahami. Maksudnya apa? Akal manusia itu kan mesti berpikir tidak mungkin alam raya ini ada kalau tidak ada pencipta. Nah, itulah. Pasti ada Tuhan yang mencipta ini. Tidak mungkin alam raya yang demikian dahsyat ini kalau muncul ujuk-ujuk ada dengan sendirinya. Kita katakanlah punya HP, punya sepeda motor, kita pasti akal kita mengatakan pasti ada yang membuat HP ini. Pasti ada yang membuat sepeda motor ini. Kita ada rumah, pasti ada orang yang membuat rumah itu. Tidak mungkin dia ada dengan sendirinya. Tidak, pasti ada. Meskipun bim salah bim ya, berarti ada yang ngebim salah bim kan. Nah, nggak mungkin rumah langsung bim salah bim sendiri. Nah, maksudnya gitu. Tetap pasti ada yang mengadakan. Apalagi alam raya ini yang demikian dahsyat, pasti ada yang menciptakan. Maka Tuhan itu pasti ada. Nah, itu makanya dalil wujud dengan akal pun manusia pasti sampai ke sana ya, memahami tentang makanya wujudnya Allah. Maka dalam akidah Ahlussunnah kan disebut Allah sebagai al-wajibul wujud ya. Al-wajibul wujud. Zat yang wujudnya wajib, pasti ada. Maka dalam sifat 20 itu yang pertama kan apa? Sifat Allah wujud ya. Wujud ya. Allah itu pasti ada. Ya, ada sebagai Tuhan yang telah menciptakan dan mengatur alam raya. Itu kan pada masa, kalau tidak salah, masa Imam Ahmad bin Hambal mungkin. Ada beberapa orang ateis, karena mereka tidak percaya dengan Tuhan. Mereka punya anggapan, wah ini alam raya semuanya ini ada dengan sendirinya. Tidak ada Tuhan yang menciptakan, tidak. Ini semuanya proses yang alami. Atau dengan sendirinya. Itu para orang-orang ateis. Kemudian Imam Ahmad sila memberikan bantahan. Nah, ini mereka sepakat kalau gitu kita berdebat. Ya. Kita berdebat siapa yang paling kuat hujahnya antara Imam Ahmad yang tentu berakidah Ahlussunnah wal Jamaah itu dengan mereka para ateis. Kayaknya dijadikanlah kesepakatan, dibuat kesepakatan, katakanlah perdebatannya dilaksanakan di tempat ini jam sekian ya, nanti disaksikan oleh orang banyak. Pada saat hari H perdebatan ya, orang-orang kalangan ateis ini sudah kumpul semua dengan pendukungnya ya. Pokoknya rame. Kemudian Imam Ahmad ini sebelum saya Imam Ahmad, kalau mungkin teman-teman punya referensi lain mungkin saya agak mungkin khilaf, bisa nanti dikoreksi ya. Itu beliau ditunggu gak datang-datang. Umpama
jadwalnya misalkan jam 9 pagi. Jam 9:04 belum datang, jam setengah 10 belum datang, jam 10 lewat belum datang. Sudah agak siang, sudah orang sudah mau pada buyar, baru datang Imam Ahmad. Nah, setelah datang itu mereka protes orang-orang ateis. Wah, kamu berarti tidak berani berdebat ya. Sudah gak konsisten kamu. Kok gak berani berdebat apa takut? Kok datangnya siang sekali? Oh ini tuan-tuan, mohon maaf. Tadi tuh saya mau berangkat ke sini kan harus melewati sungai ya. Sungainya besar, saya nggak bisa namanya langsung nyebrang saja. Saya lama nunggu duluan belum ada apa? Belum ada perahu. Lama nunggu rakit ini. Nunggu rakit yang bisa untuk dibuat nyebrang. Nah, ternyata nggak datang-datang rakit, nggak nemu-nemu yang tukang penyeberangan ini. Yang petugas apa namanya yang biasa memberikan jasa penyeberangan nggak datang. Nah, tiba-tiba setelah saya agak lama, kemudian saya lihat datang bambu ataupun kayu ya, satu potong, lama-lama mereka mendekat, kemudian bambu dan dan kayu ini menjadi terikat dengan sendirinya, menjadi sebuah rakit. Akhirnya saya bisa menyeberang sungai dan akhirnya sampai ke sini. Tadi itu saya menyaksikan ada bambu, ada potongan-potongan bambu, kayu yang kemudian mereka apa namanya ya istilahnya bergabung lah, menyatu dengan sendirinya seperti itu sampai jadi sebuah rakit. Akhirnya kata mereka, wah kamu ini ngarang, aneh, nggak percaya kami. Masa ada rakit bisa apa namanya bisa terbentuk dengan sendirinya? Mana mungkin apa bambu-bambu kayu itu yang tadinya berserakan ataupun terpisah-pisah bisa mendekat kemudian menyatu dengan sendirinya. Bos, ngarang saja kamu ini. Loh, masa kamu nggak percaya? Iya nggak percaya. Nah, kalau kamu nggak percaya, rakit ya itu terbentuk dengan sendirinya dari kayu ataupun bambu pring yang tersebar-sebar itu tidak mungkin. Kamu nggak percaya itu semuanya menyatu dengan sendirinya menjadi sebuah rakit. Lalu bagaimana dengan alam raya ini? Langit, bumi, dengan bintang-bintangnya, dengan semua yang ada ini, apa mungkin mereka terbentuk dengan sendirinya tanpa ada yang menciptakan? Rakit saja benda yang kecil pasti ada yang menciptakan, apalagi langit dan bumi ini pasti ada yang menciptakan. Nah, mereka sudah terjebak, ya, sudah terjebak itu dengan hujahnya Imam Ahmad sehingga mereka kalah sebelum berdebat. Bahwasanya tidak mungkin alam raya ini ada dengan sendirinya, pasti ada Tuhan yang menciptakan. Itulah adalah yang al-wajibul wujud, yang wajibnya pasti ada, yang wajib wujudnya itu. Maka kan dalam akidah kita juga ada namanya dalil nakli, ada dalil akli kan. Ada yang wajib akli, ada yang mustahil akli, ada yang jaiz akli ya. Yang wajib akli dalam secara akal pun, akal manusia tanpa bicara dengan dalil dulu ya, tanpa bicara dengan Al-Qur'an maupun hadis, akal manusia pasti berkeyakinan Allah pasti ada, Tuhan pasti ada. Kemudian yang kedua, Tuhan pasti hanya satu. Tidak mungkin ada dua Tuhan. Kalau Tuhannya dua, nanti akan terjadi persaingan antara yang satu dengan yang satunya lagi. Itu ulasan terkait dengan sifat wajib akli, mustahil akli itu bisa dibaca dalam kitab ini. Al-Husun Al-Hamidiyah ya. Al-Husunul Hamidiyah karangan Sayyid Hussein Afandi. Bagus itu, maksudnya diuraikan dengan logika-logika akal manusia sehingga itu memantapkan keyakinan kita. Jadi sifat wajib bagi Allah itu diuraikan dengan nalar akli ya, pemahaman akal. Karena kalau nakli secara
secara dalil syariat jelas kita percaya, kita sudah mukmin seperti itu. Tapi bagaimana memahami sifat Allah wujud, sifat Allah qidam, sifat Allah wahdaniyat dengan pemahaman akal. Itu diuraikan dalam kitab Al-Husun Al-Hamidiyah. Kebetulan saya diamanai ngajar di pondok di Gading bab masalah itu, kitab itu. Nah, kemudian di antara keyakinan Ahlussunnah mar'iyuz zati bil absar fi daril qaror. Jadi nanti umat orang-orang mukmin akan bisa memandang Allah di surga, ya. Akan memandang Allah di surga, ya. Kalau di dunia tidak ada yang bisa, ya. Tidak ada yang mampu memandang Allah kecuali Nabi Muhammad SAW. Ya, Nabi Muhammad yang oleh Allah diberikan kemuliaan bisa memandang Allah pada saat Mi'raj itu. Bahkan sampai 9 kali ketika peristiwa pengurangan sholat dari 50 sampai menjadi tinggal 5 waktu itu. Nabi Musa pun tidak sanggup memandang Allah Subhanahu wa taala. Itu kan dalam Al-Qur'an, Rabbi arini anzur ilaik. Ya, Nabi Musa matur pada Allah, ya Allah, perkenankan saya memandang panjenengan, melihat panjenengan. Karena memang orang-orang Bani Israel ngeyel, kata mereka, la nu'mina laka hatta narallaha jahrah. Hei Musa, kami tidak akan mau beriman kepadamu sampai kami bisa diperlihatkan Tuhan Allah dengan mata kepala. Wah, ini orang Bani Israel permintaannya aneh-aneh. Hanya Nabi Musa matur, ya Allah, arini angzur ilaik. Panjenengan izinkan saya bisa memandang panjenengan, bisa melihat panjenengan. Apa jawabnya Allah? Qala lan tarani, kamu tidak akan pernah mampu dan sanggup memandang, melihatku. Dengan fa in istaqarra ma unzur ilal jabal fa in istaqarra makana fasawfa tarani. Coba kamu lihat itu gunung, ya, Gunung Tursina itu. Kalau nanti kamu melihat gunung itu masih utuh, kamu akan melihat aku. Falamma tajalla rabbuhu lil jabal ja'alahu dakka. Ketika Allah tajalli, menampakkan nurnya di mana di gunung itu langsung hancur, tidak sanggup, ya. Dan Nabi Musa pun kemudian beliau pingsan, ya, seperti itu. Nah, itu di dunia. Nanti di akhirat menurut keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah nanti semua para ahli surga bisa memandang Allah Subhanahu wa taala. Tentu bagaimana dan seperti apa tidak ada yang tahu hakikatnya. Yang jelas kan dalam Al-Qur'an di surat Al-Qiyamah, ya, di juz 29 pokoknya. Wujuhun yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Ada wajah-wajah pada hari kiamat nanti, di akhirat nanti, yang nadhirah, wajahnya bercahaya, bersinar, bergembira. Mereka ila rabbiha nazirah, mereka memandang, melihat kepada Tuhan mereka. Nah, seperti itu. Di dalam akidah sunnah nanti kita semuanya Ahlus surga insya Allah akan memandang Allah Subhanahu wa taala sebagai apa? Nikmatan minhu wa lutfan bil abror. Sebagai apa? Kenikmatan yang paling tinggi di mana? Di dalam surga nanti, mengalahkan nikmat semuanya, nikmat segala macam makanan macam-macam, tidak ada apa-apanya dibanding dengan mendapat ridho Allah dan memandang Allah Subhanahu wa taala. Jadi wa itmaman minhu lin'im bin nadri ila wajhihil karim. Sebagai apa? Menyempurnakan nikmat bagi orang-orang yang beriman, bagi para penghuni surga, kenikmatan mereka disempurnakan dengan bisa memandang wajahnya Allah Subhanahu wa taala, zatnya Allah Subhanahu wa taala, ya. Allah marzuqna nadra wajhikal karim. Amin ya rabbal alamin. Mungkin sebentar. Kayaknya sementara itu dulu sampai paragraf di paragraf yang ketiga, ya, yang keempat ini.
Itu yang bisa kita baca, kita kaji bersama pada malam hari ini. Mungkin ada yang bisa kita diskusikan, monggo. Kalau tidak ada, ya alhamdulillah. Matur nuwun Ustaz. Nggih. Monggo kalau ada yang mau tanya Ustaz Ustazah. Ini Bu Nia mau tanya, monggo. Ya Allah. Kenapa nih, tentang tentang sifat wajib bagi Allah ya. Siapakah yang merumuskan? Memang sifat wajib bagi Allah itu menjadi di antara ajaran dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kalau substansinya ya, sifat-sifat dan substansinya dari sifat-sifat wajib bagi Allah yang 20 itu sudah diajarkan sejak pada masa Imam Abu Hasan Al-Asy'ari ya. Imam Abu Hasan Al-Asy'ari, karena beliau dalam kitabnya itu kitab Al-Luma, ada kitab Al-Ibana, ada kitab Usul Ahli Sunnah wal Jamaah, itu merumuskan beberapa pandangan pokok tentang masalah akidah, di antaranya tentang sifat Allah ya. Allah sebagai zat yang maha hidup, yang maha kuasa, maha berkehendak semacam. Nah, kemudian sifat itu dirumuskan, disempurnakan perumusannya ya menjadi 20 itu pada oleh Syekh As-Sanusi ya. Syekh Muhammad bin Yusuf As-Sanusi ya, dalam kitabnya Ummul Barokhin itu beliau kemudian secara rinci merumuskan 20 sifat wajib bagi Allah. Ada sifat nafsiyah, yaitu sifat wujud ya. Ada sifat salbiyah ya. 6 sifat berikutnya ya, sifat apa? Idam, baqo, mukhalafatul lil hawadisi, qiyamuhu binafsihi, wahdaniyat. Ini sifat-sifat salbiyah. Maksudnya apa? Maksudnya Allah tidak, sifat-sifat yang berlawanan dengan itu tidak akan mungkin ada pada Allah. Allah bersifat idam, Allah tidak mungkin bersifat hudus atau baru. Allah wahdaniyat, tidak mungkin Allah bersifat ta'adud, berbilang. Nah, itu sifat salbiyah. Ada namanya sifat ma'ani ya. Sifat-sifat ya yang tidak ya, yang abstrak ya. Abstrak mulai apa? Ilmu, hayat, sama, basor, kalam ya. Ya kan? Ada lagi namanya sifat maknawiyah. Sifat maknawiyah yaitu kaunuhu qadiran, kaunuhu muridan, kaunuhu hayyan, kaunuhu sami'an, kaunuhu basiron, kaunuhu mutakalliman. Bedanya apa antara ini? Allah punya sifat apa? Kudrat ya. Dengan irodah, dengan qadiron, bedanya apa? Allah punya sifat irodah. Dengan sifat apa? Muridan, bedanya apa? Jadi gini, kita bisa menggambarkan dengan manusia, nah, dengan makhluk ya. Kalau makhluk adalah kita punya namanya irodah, punya kehendak. Tetapi kehendak kita sangat terbatas. Kita tidak punya kehendak mutlak. Kehendak kita dibatasi oleh kehendaknya Allah. Kita maunya begini. Ketika Allah tidak berkehendak, tidak terjadi. Nah, kalau Allah kaunuhu muridan, memang betul-betul maha berkehendak. Kehendaknya Allah tidak terpengaruh, tidak terbatas apapun. Jadi Allah kaunuhu muridan, memang benar-benar zat yang berkehendak. Kehendaknya Allah tidak tergantung dengan
apapun. Nah itu. Kalau kita mungkin kita punya irodah, punya kehendak, pengen sukses, pengen macam-macam. Tetapi kehendak kita apa? Sangat terbatas. Kita ya. Manusia aja punya kudrat, punya kemampuan yang terbatas. Mungkin pada saat kuat masih sehat, masih kuat ngangkat, ya kan? Masih muda, masih kuat lari, macam-macam. Tetapi kekuatan manusia ada batasnya dan ada akhirnya. Nah, kalau Allah Qadirun, Maha Kuasa, dan kekuasaannya tidak terpengaruh apapun. Kuasanya kekuasaan yang mutlak. Nah, itu bedanya antara sifat ma'ani dan sifat maknawiyah. Jadi sifat maknawiyah menegaskan bahwa Allah memang Allah Maha Kuasa. Allah berkuasa dan Allah memang Maha berkuasa. Allah berkehendak dan Allah memang Maha berkehendak. Nah, gitu. Jadi itu akidah yang yang disusun oleh para ulama Ahlussunnah, tentu tidak membatasi sifat Allah dengan 20 itu. Maksudnya Allah maha agung, maha besar, maha istimewa. Itu hanya kemampuan manusia yang dalam memahami sifat Allah ini sebatas kemampuan manusia. Itu yang sifat yang wajib dalam pemahaman kemampuan manusia, tapi tidak membatasi sifat Allah yang maha agung, yang maha sempurna. Itu seperti itu ya. Nah, kalau kita sekarang kan sudah terbiasa menazamkan wujud qidam baqo ya, mukhalafatul lil hawadis. Dengan memahami 20 sifat itu sudah katakanlah sudah sangat cukup kita bertauhid dalam menjaga keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah. Jadi tidak sembarangan para ulama menyusun, memformulakan seperti itu. Alhamdulillah ya. Sampun cekap Ustaz. Sudah cukup. Apa ini menjadi dua? Monggo diakhiri. Monggo diakhiri, sudah cukup. Sedikit ya. Mohon maaf sedikit. Yang 99 itu bukan sifat Allah tapi nama Allah ya. Nama ya. Nama yang memang itu secara dalil naqli juga disebutkan dalam hadis Rasulullah kan, innalillahi tis'an wa tis'ina isman. Kalau dalam ayatnya kan walillahil asmaul husna. Allah memiliki nama-nama yang baik. Nah, jumlahnya itu dalam hadis Nabi, innalillahi tis'an wa tis'ina isman. Allah memiliki 99 nama ya. Ini berbeda dengan sifat, beda ya. Antara misalkan si A punya nama, misalkan namanya Budi, namanya ini, namanya mungkin banyak, tetapi sifatnya berbeda dengan nama itu. Ya. Si A misalkan namanya Ahmad, namanya Umar, namanya ini, tetapi sifatnya kan berbeda dengan nama kan, seperti itu. Cuma dua-duanya melekat. Si A ini namanya ini, sifatnya begini. Nah, sifatnya mungkin loman, sifatnya rendah hati, sifatnya penyabar, sifatnya penyayang, itu sifat. Cuma nama juga tentu memiliki makna ya. Dulu alal musamma, nama itu juga menunjukkan kandungan pemilik nama itu. Nah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, ada yang baru gabung ini, Bu Amel. Alhamdulillah masih bisa gabung. Ngapunten Ustaz, astagfirullah kesupen. Baru pegang HP.
Alhamdulillah. Berarti dari tadi pegang Quran terus Bu ya. Dari tadi pegang Quran, pegang buku. Ada tamu Alhamdulillah. dari luar kota jadi lupa. Ya kalau dianggap cukup monggo bisa diakhiri. Misalnya nanti kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Sampun Bu Erna, sampun nggih? Oke, sampun Ustaz. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian apa yang kita bisa baca, kita kaji pada pertemuan malam ini. Tentu bila ada penjelasan paparan saya yang kurang pas, kurang tepat, saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga mohon maaf kepada para asatidz semuanya. Mudah-mudahan tidak mengurangi kemanfaatan, keberkahan majelis kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan semuanya membawa manfaat maslahat di dunia wa dunia wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzubillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.